Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal AM atau asesmen madrasah materi PPKN tingkat madrasah aliyah tahun 2025. 1. Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi penggerak teori kedaulatan rakyat. Ia memperlihatkan pandangan wacana pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politika. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika terdiri dari A. Legislatif, yudikatif, dan federatif. B. Eksekutif, federatif, dan legislatif. C. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. D. Legislatif, eksekutif, dan federatif. E. Eksekutif, federatif, dan yudikatif. Jawabannya ialah C. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Soal nomor 2, Pancasila sebagai dasar negara selalu dipertahankan sampai sekarang. Karena Pancasila hasil A. Peninggalan budaya asli nenek moyang bangsa Indonesia. B. Konsensus nasional para pemimpin bangsa Indonesia. C. Kristalisasi dari sistem ideologi Barat dan Timur. D. Kristalisasi dari sistem nilai atau budaya bangsa Indonesia. E. Perubahan kehidupan masyarakat modern. Jawabannya ialah D. Kristalisasi dari sistem nilai atau budaya bangsa Indonesia. Soal nomor 3. Pada hakikatnya nilai-nilai Pancasila merupakan unsur-unsur yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai religius dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Hal ini termasuk asal mula A. Asal mula bahan atau kausa materialis. B. Asal mula karya atau kausa efisien. C. Asal mula bentuk atau kausa formalis. D. Asal mula tujuan atau kausa finalis. E. Asal mula pemikiran atau kausa intelektualis. Jawabannya ialah A. Asal mula bahan atau kausa materialis. Soal nomor 4. Sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain merupakan ibadah, merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Sila ke A. Ketuhanan Maha Esa. B. Kemanusiaan adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya ialah A. Ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 5. Berikut yang bukan isi Pancasila sebagai dasar negara yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah A. Hukum tata negara. B. Cita-cita hukum. C. Norma pertama. D. Pokok kaidah negara. E. Cita-cita bangsa. Jawabannya ialah C. Norma pertama. Soal nomor 6. Ciri yang paling umum dimiliki oleh negara-negara antara lain A. Tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. B. Tingkat moralitas penduduknya tinggi. C. Tingkat harapan hidup penduduknya rendah. D. Tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya tinggi. E. Tempat pendapatan per kapita penduduknya rendah. Jawabannya ialah A. Tingkat pertumbuhan penduduknya yang tinggi. Soal nomor 7. John Locke memperkenalkan 3 kekuasaan negara, salah satunya kekuasaan yang fungsinya mengurusi urusan luar negeri. Urusan perang dan damai disebut kekuasaan A. Legislatif. D. Federatif. B. Eksekutif. C. Yudikatif. E. Eksaminatif. Jawabannya ialah D. Federatif. Soal nomor 8. Republik Indonesia juga mempunyai satu jenis wilayah lagi walaupun dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain, yaitu A. Ekstrateritorial. B. Zona landas kontinen. C. Zona bebas nuklir. D. Landas benua. E. Orbit geo atau stasioner. Jawabannya ialah A. Ekstrateritorial. Soal nomor 9. Wilayah daratan biasanya dibatasi oleh batas alam, batas buatan, batas ilmu pasti. Yang termasuk batas ilmu pasti adalah A. Sungai. B. Danau. C. Pagar tembok. D. Kawat berduri. E. Garis lintang dan garis bujur. Jawabannya ialah E. Garis lintang dan garis bujur. Soal nomor 10. Anggota MPR terdiri dari A. BPD dan DPR. B. BPK dan DPR. C. DPD dan BPK. D. DPR, BPK, dan DPD. E. BPK dan MA. Jawabannya ialah D. DPR, BPK, dan DPD. Soal nomor 11. Berikut ini lembaga negara yang termasuk kekuasaan yudikatif adalah A. DPR, KY, MA. B. KPK, MK, DPD. C. MA, KY, MK. D. DPRD, KPK, MA. E. DPR, DPRD, DPD. Jawabannya ialah C. MA, KY, MK.
Soal nomor 12, kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri merupakan pengertian dari kedaulatan. A. Negara, B. Mutlak, C. Keluar, D. Ke dalam, E. Tertinggi. Jawabannya ialah D. Ke dalam. Soal nomor 13, sifat hakikat negara menurut Miriam Budiarjo berkaitan erat dengan A. Perjalanan hukum bangsa, B. Falsafah hidup yang ingin diwujudkan, C. Dasar-dasar terbentuknya politik negara, D. Tata nilai ekonomi yang telah berkembang, E. Cara tinjau, cara pandang, dan cara melihat. Jawabannya ialah C. Dasar-dasar terbentuknya politik negara. Soal nomor 14, negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu sifat hakikat negara, yaitu A. Maksa, B. Menguasai, C. Mengayomi, D. Monopoli, E. Mencakup semua. Jawabannya ialah D. Memonopoli. Soal nomor 15, lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut yang tidak termasuk LPNK adalah A. Bulog, B. BPOM, C. BUMN, D. LIPI, E. BI. Jawabannya ialah C. BUMN. Soal nomor 16, pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai moral demokrasi Pancasila yang bersumber dari A. Tuhan, B. Pancasila, C. Rakyat, D. Pimpinan, E. Pemerintah. Jawabannya ialah B. Pancasila. Soal nomor 17, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Pendapat ini menurut A. Utrecht, B. S.M. Amin, S.H., C. Immanuel Kant, D. Leon Duguid, E. J.T. Semorangkir. Jawabannya ialah A. Utrecht. Soal nomor 18, berikut faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM kecuali A. Tegasnya aparat penegak hukum, B. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, C. Terjadinya penyalahgunaan teknologi, D. Kurang tegasnya aparat penegak hukum, E. Jauhnya wilayah masing pulau. Jawabannya ialah C. Terjadinya penyalahgunaan teknologi. Soal nomor 19, berikut yang tidak termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Persamaan, B. Pemusyawaratan, C. Penghargaan atas hak, D. Perdamaian, E. Persatuan. Jawabannya ialah A. Persamaan. Soal nomor 20, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip A. Sentralisasi, B. Pemaksaan, C. Demokrasi, D. Diktator, E. Monopoli. Jawabannya ialah C. Demokrasi. Soal nomor 21, ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Penggolongan hukum ini berdasarkan A. Wilayah berlakunya, B. Waktu, C. Pribadi yang diatur, D. Wujudnya, E. Masalah diatur. Jawabannya ialah D. Wujudnya. Soal nomor 22, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah A. Moneter, B. Legislatif, D. Eksaminatif, E. DPR. Jawabannya ialah D. Eksaminatif. Soal nomor 23, kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan A. Konstitutif, B. Eksekutif, C. Legislatif, D. Yudikatif, E. Mahkamah Agung. Jawabannya ialah B. Eksekutif. Soal nomor 24, Melani, saya beragama Katolik. Dewa Bujana, saya Hindu. Muhammad Fatih, saya beragama Islam. Tapi kita semua tetap satu saudara sebangsa setanah air. Hidup dengan rukun dan damai sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meyakini suatu agama tertentu berdasarkan keyakinan pemeluknya termasuk hak A. Politik, B. Pribadi, C. Ekonomi, D. Hak sosial budaya, E. Ekonomi. Jawabannya ialah D. Hak sosial budaya. Soal nomor 25. Banyak para ahli mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianggap paling ideal. Termasuk definisi ini, demokrasi is the government of the people, by the people, and for people. Pengertian demokrasi ini merupakan pendapat A. Nietzsche, B. Karl Marx, C. Theodore Roosevelt, D. Abraham Lincoln, E. Jean Bodin. Jawabannya ialah D. Abraham Lincoln.
Soal nomor 26, berdasarkan catatan sejarah Indonesia beberapa kali menerapkan sistem demokrasi, termasuk diantaranya demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, dan demokrasi Pancasila. Untuk demokrasi liberal berlangsung di Indonesia dari kurun waktu A. 1945 sampai 1950, B. 1950 sampai 1959, C. 1966 sampai 1998, D. 1999 sampai 2005, dan E. 2006 sampai 2020. Jawabannya ialah B. 1950 sampai 1959. Soal nomor 27. Iwan anak jalanan yang kehidupan sehari-harinya menggelandang, kadang mengamen untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Ia sudah tidak terpikir dengan masa depannya. Soal pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan hak-haknya yang lain hilang karena kemiskinan. Peristiwa di atas sesuai dengan pasal 31 ayat 1 yang menyatakan mendapat pendidikan adalah A. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. B. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. C. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. D. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. E. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jawabannya ialah A. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Soal nomor 28. Kasus kekerasan dalam rumah tangga relatif tinggi di salah satu kabupaten di Jawa Timur sepanjang tahun 2020. Naik 33% jika dibanding dengan sebelumnya. Separuh di antaranya adalah kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Kerap kali kekerasan dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini, seharusnya sikap orang tua kepada anaknya sejalan dengan pasal ayat A. Pasal 51 ayat 1, B. Pasal 52 ayat 1, C. Pasal 53 ayat 2, D. Pasal 54 ayat 2, D. Pasal 55 ayat 3. Jawabannya ialah B. Pasal 52 ayat 1. Soal nomor 29. Kasus penistaan agama akhir-akhir ini marak terjadi. Kasus ini menciptakan ketegangan antar umat beragama, kerukunan, dan toleransi beragama tidak lagi menjadi ruh dari cita-cita hidup berdampingan secara damai dalam bingkai perbedaan. Kasus-kasus penistaan agama tidak akan terjadi jika memahami pasal ayat A. Pasal 23 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 1 dan 2, C. Pasal 28A sampai pasal 28J, D. Pasal 29 ayat 2, E. Pasal 30 ayat 1. Jawabannya ialah D. Pasal 29 ayat 2. Soal nomor 30. Asril merupakan anak dari pernikahan John yang berasal dari Inggris dan ibunya berasal dari Indonesia. Ia lahir di Indonesia dan memilih kewarganegaraan Indonesia. Pasal yang mengatur tentang kewarganegaraan dalam Undang-Undang NKRI 1945 adalah pasal 26 ayat 1 dan 2. Undang-Undang 1945 menjelaskan tentang hak A. Keuangan, B. Kehidupan layak, C. Kewarganegaraan, D. Pendidikan, E. Politik. Jawabannya ialah C. Kewarganegaraan. Soal nomor 31. Berikut alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia kecuali A. Untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, B. Untuk menjaga keutuhan wilayah negara, C. Merupakan cara untuk membentuk negara baru, D. Merupakan kewajiban setiap warga negara, E. Sebagai amanat dari pahlawan pejuang bangsa. Jawabannya ialah C. Merupakan cara untuk membentuk negara baru. Soal nomor 32. Semangat kebangsaan yang mengedepankan cinta tanah kepentingan nasional disebut A. Rasionalisme, B. Patriotisme, C. Nasionalisme, D. Primordialisme, E. Radikalisme. Jawabannya ialah C. Nasionalisme. Soal nomor 33. Salah satu upaya menumbuhkan semangat nasionalisme bagi pelajar adalah A. Mengikuti upacara bendera, B. Mengikuti siskamling, C. Mengikuti pelajaran tambahan, D. Pembagian tugas piket di sekolah, E. Terlibat tawuran pelajar. Jawabannya ialah A. Mengikuti upacara bendera. Soal nomor 34, yang bukan contoh peran warga negara dalam upaya bela negara adalah A. Menangkal pengaruh komunisme, B. Menjadi anggota TNI atau Polri, C. Mencintai produk asing, D. Mengikuti upacara bendera, E. Menjaga keamanan lingkungan. Jawabannya ialah C. Mencintai produk asing.
Soal nomor 35. Salah satu tujuan nasional Indonesia erat kaitannya dengan bela negara adalah A. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, B. Mencerdaskan kehidupan bangsa, C. Majukan kesejahteraan umum, D. Meningkatkan hasil pembangunan nasional, E. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia. Jawabannya ialah E. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.